Salah nggak sih kalau di usia 35 kita belum mapan, usia menginjak kepala 3, tapi hidup gini-gini aja? Tabungan belum solid, karir lari di tempat, boro-boro mau punya rumah sendiri, bayar kebutuhan bulanan gak pakai paylater aja udah bagus. Hai, welcome to Blank Space, tempat buat kamu yang lagi belajar jalanin hidup dewasa, mulai dari karir, keuangan, hubungan, sampai perubahan hidup. Kalau kamu juga lagi ada di fase ini, tenang, kamu nggak sendiri. Karena menurut data Badan Pusat Statistik, hanya kira-kira sekitar 16,6% dari total populasi Indonesia yang masuk kategori mapan secara ekonomi. Tapi, sebelum menenangkan diri dengan kata nggak apa-apa, ayo jujur dulu satu hal. Betul nggak? Sebenarnya yang paling berat itu bukan soal kondisi finansialnya aja, tapi perasaan tertinggal dibanding yang lain. Hari gini gak mungkin dong gak punya sosmed. Yang biasanya main sosmed itu seru untuk refreshing, tapi kok makin lama scrolling malah jadi overthinking. Lihat update status dari teman-teman dan keluarga, ada yang sudah jadi manajer, ada yang bisnisnya kelihatan lancar, ada yang sudah punya 2 anak, ada yang tiap bulan traveling. Akhirnya mulai deh kita kalkulasi pencapaian hidup sendiri di kepala sambil ngomong dalam hati, gue di mana? Kok mereka bisa duluan? Apa gue salah langkah? Sebenarnya terdengar manusiawi, tapi jangan lupa, apa yang kita lihat di sosial media itu hanya 0, sekian% dari kehidupan asli mereka. Dan membandingkan proses kita dengan postingan orang lain adalah keputusan yang gak fair. Kita lihat hasil, tapi sejujurnya kita nggak pernah lihat proses yang harus mereka lalui. Kita nggak lihat kecemasannya, pertengkarannya, sakit-sakitnya, disiplinnya, bahkan pengorbanannya. Next, fakta berikutnya yang harus kita terima sebelum membandingkan perjalanan hidup adalah tidak semua orang berangkat dari kondisi yang sama. Latar belakang, kesempatan, dan beban hidup yang berbeda sangat berpengaruh terhadap jalan hidup seseorang. Ada yang lari di lintasan rata, ada yang lari sambil bawa beban keluarga, ada yang bahkan dari awal udah harus bertahan hidup dulu baru bisa mikirin mimpi. Di titik ini, kita setuju kalau rasa tertinggal itu memang nyata. Dan saat menginjak usia 35 tahun, perasaan itu terasa lebih jelas. Kita hidup di zaman yang berbeda dari orang tua kita. Dulu, kerja keras relatif lurus dengan hasil. Sekarang, biaya hidup naik lebih cepat dari kenaikan gaji. Harga properti makin sulit dijangkau. Dunia kerja semakin kompetitif, tapi kesempatan makin selektif. Banyak lowongan kerja menuntut pengalaman panjang, tapi sedikit yang benar-benar memberi ruang untuk berkembang. Gak jarang dibungkus dengan istilah multitalenta, padahal yang dimaksud biar kamu palu gada. Belum lagi kalau kamu bagian dari generasi sandwich, harus bantu orang tua, mikirin masa depan, sambil memastikan diri sendiri gak tumbang. Kita memikul tanggung jawab kedua arah sekaligus, ke belakang dan ke depan. Wajar kalau terasa capek. Ingat ya, kalau hari ini kamu capek, itu bukan karena kamu lemah. Memang beban yang kamu tanggung tidak ringan daripada yang dapat orang lain lihat. Semakin mendekati usia 35, kita makin paham, waktu tidak selonggar dulu. Akhirnya, gak jarang di usia ini kita sering mengalami krisis. Dulu kita pikir, tenang, masih banyak waktu. Sekarang, setiap keputusan terasa seperti taruhan. Takut salah pilih karir, takut kalau ternyata ini bukan jalan yang tepat, takut mulai dari nol lagi di usia yang katanya sudah terlambat, takut gak bisa mengejar ketertinggalan, takut jadi beban, atau ya takut gagal lagi. Di usia ini, pertanyaan yang perlu dipikirin tuh gak cuma bisa gak ya, tapi juga kalau gagal masih sempat bangkit gak ya. Keadaan ini bukan krisis biasa. Ini adalah krisis kesadaran bahwa waktu itu ada batasnya, dan itu bikin kita gelisah. Kita terlalu lama percaya bahwa hidup itu harus linear. Sekolah, kerja, naik jabatan, nikah, beli rumah, stabil. Realitanya, hidup banyak orang itu zigzag. Ada yang sukses cepat lalu jatuh. Ada yang biasa aja lalu pelan-pelan naik. Ada yang harus hancur dulu baru tahu dia sebenarnya siapa. Dan mungkin mapan itu bukan soal timeline, tapi soal kestabilan batin di tengah ketidakpastian. Coba sekarang kita tarik nafas. Siapa yang pertama kali bilang usia 35 harus sudah mapan? Media sosial, lingkungan, keluarga, atau ego kita sendiri? Kita sering mengejar standar yang bahkan bukan kita yang bikin. Dan ironisnya, semakin kita mengejar definisi mapan versi eksternal, kita semakin jauh dari rasa cukup. Padahal mungkin yang perlu diupdate bukan hidup kita, tapi definisi mapan itu sendiri.
Bagaimana kalau mapan itu bukan soal kelihatan sukses, tapi soal pertama, punya kontrol atas pengeluaran meskipun nominalnya belum besar. Kedua, tidak tenggelam di utang konsumtif. Ketiga, punya arah meskipun langkahnya kecil. Keempat, berani bilang tidak pada hal-hal yang menguras energi. Mapan itu mungkin bukan soal punya semuanya, tapi soal cukup sadar untuk mengelola apa yang ada. Dan itu butuh kedewasaan, bukan cuma usia. Ayo kita bahas definisi mapan menurut beberapa ahli. Maslow, psikolog Amerika Serikat yang dikenal sebagai bapak psikologi humanistik dan pencetus teori hierarki kebutuhan manusia, menjelaskan bahwa manusia punya kebutuhan. Pertama, kebutuhan fisik seperti makan dan tempat tinggal. Kedua, rasa aman. Ketiga, rasa memiliki. Dan keempat, penghargaan dan aktualisasi diri. Menurut Maslow, mapan bukan hanya soal materi, tapi soal terpenuhinya rasa aman dan penghargaan diri. Artinya, kalau seseorang sudah merasa aman secara dasar, punya relasi yang sehat, dan sedang bertumbuh menjadi versi terbaiknya, itu udah bagian dari kemapanan. Jadi, kalau berdasarkan Maslow, mapan bukan cuma soal punya rumah, tapi punya rasa aman dan arah. Erikson, seorang psikolog asal Jerman, menjelaskan bahwa usia dewasa awal hingga pertengahan, manusia memasuki fase generativity versus stagnation. Di fase ini, manusia ingin merasa berguna, berkontribusi, membangun sesuatu untuk generasi berikutnya. Kalau tidak tercapai, muncul rasa stagnan atau tertinggal. Jadi, perasaan belum mapan seringkali bukan cuma soal uang, tapi karena merasa belum berkontribusi atau belum melihat dampak hidupnya. Jadi, secara psikologis, rasa gelisah yang dialami di usia 35 itu normal. Terakhir, menurut teori keuangan, definisi kemapanan itu sebagai yang pertama, punya dana darurat. Yang kedua, tidak bergantung pada hutang konsumtif. Yang ketiga, punya perencanaan jangka panjang. Dan yang keempat, cash flow stabil. Artinya, secara finansial, mapan bukan berarti kaya, tapi punya stabilitas dan kontrol. Sekarang, daripada terus bertanya, kenapa gue belum mapan? Mungkin kita bisa mulai tanya ini ke diri sendiri. Definisi mapan versi siapa yang sedang gue kejar? Apa hal-hal yang bisa gue perbaiki tahun ini? Apa pencapaian yang selama ini gak pernah gue akui? Rasa gagal itu kadang muncul bukan karena kita tidak berkembang, tapi karena kita terlalu fokus pada hasil besar dan lupa menghitung kemajuan kecil. Faktanya, kita masih berjalan, masih memikul tanggung jawab, masih mau belajar dan mencoba lagi. Dan itu layak dihargai. So, salah nggak sih kalau di usia 35 kita belum mapan? Jawabannya enggak. Yang berbahaya bukan belum mapan. Yang berbahaya adalah berhenti bergerak, berhenti belajar, berhenti percaya bahwa hidup masih bisa berubah. Selama kamu masih mau tumbuh, kamu belum kalah. Selama kamu masih bangun tiap pagi dan berusaha lagi, kamu belum terlambat. Ingat, hidup bukan soal siapa yang sampai duluan. Setiap orang punya waktunya sendiri. Ada masa kita melambat, ada masa kita tersandung, berhenti sebentar, lalu lanjut lagi. Ada masa kita harus berhenti untuk mengatur ulang. Dan itu bukan tanda kegagalan. Itu bagian dari menjadi manusia.